Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kalau kita bicara tentang tingkatan hidup iman seseorang, maka kita dapat bagi dalam 3 tingkatan iman seseorang. Misalnya begini, tingkat iman kanak-kanak, tingkat iman remaja, dan tingkat iman dewasa. Nah, bagaimana kita membedakannya? Sebetulnya gampang. Lihat bagaimana ketika dia menerima nasihat. Nah, untuk membedakan tingkatan iman seseorang, kita bisa melihat bagaimana dia menerima nasihat. Kalau orang dinasehati lalu marah, lalu tersinggung, lalu kecewa, nah itu tingkat iman anak-anak. Karena biasanya anak-anak gak suka diberitahu. Kalau dikasih tahu, oh mama, itu tingkat anak-anak sekali. Nah, yang kedua adalah tingkat remaja. Diberitahu dapat nasihat, acuh, masa bodoh, saya juga udah ngerti kok gitu. Tapi tingkat kedewasaan rohani itu berbeda. Waktu dia terima nasihat, dia justru bersyukur. Karena secara dewasa orang akan mengerti, kalau orang memberi nasihat kepada saya, pasti karena dia punya tujuan yang baik, pasti karena dia mencintai saya, pasti dia punya hal yang baik untuk saya ketahui, supaya saya bisa semakin maju, supaya saya semakin bertumbuh. Nah, begitupun hidup kekristenan kita, di mana sebetulnya kita berada. Sebetulnya kita gampang sekali mengeceknya, yaitu bagaimana kita menerima nasihat. Kalau ada orang menasihati kita, adakah kita marah, adakah kita tersinggung, atau kita bilang, tuh orang, wah nggak senang aja sama saya, makanya nasihatin begitu. Atau kita acuh, masa bodoh lah, saya juga udah ngerti, saya juga udah tahu, saya kan udah Kristen bertahun-tahun. Atau sebaliknya, kita berkata, aduh terima kasih Tuhan, saya dinasihati, betul sakit, betul gak enak, betul keras buat saya, tapi Tuhan, saya tahu ini kebaikan. Kalau ini baik buat saya mau pakai, saya mau maju. Tapi ada juga kadang-kadang nasihat yang mungkin memang gak terlalu baik buat kita, gak apa-apa. Tapi yang penting kita menerima pandangannya, sehingga kita tahu bahwa lewat semuanya ini kita semakin didewasakan, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita menjadi langkah-langkah yang penuh kemenangan. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang saling menasihati. Nah, ini yang paling penting dalam hidup kekristenan kita. Tahukah saudara bahwa kita semua sebetulnya belum sempurna. Kita memang disempurnakan oleh darah Kristus. Kita memang sedang berjalan menuju kesempurnaan, tetapi kita semua masing-masing belum sempurna. Justru karena kita belum sempurna itulah kita perlu saling menasihati. Kenapa kita perlu saling menasihati? Kita perlu memberi nasihat. Supaya apa? Supaya kita pun belajar dari nasihat kita. Supaya kita pun sadar bahwa Tuhan punya rencana buat hidup kita. Tapi kita juga perlu menerima nasihat supaya kita pun semakin bertumbuh, semakin maju. Karena selalu saya bilang, kita gak bisa lihat kesalahan kita sendiri. Kita cuma bisa lihat kesalahan orang. Tetapi orang juga sama, bisa melihat kesalahan kita. Nah, waktu kita mulai saling menasihati dalam terang kasih Tuhan, dengan hati yang bersih, dengan hati yang benar, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan semakin maju dalam terang kasih Tuhan. Makanya ada pepatah Indonesia yang bilang begini, semut di seberang lautan nampak, sementara gajah di pelupuk mata tak nampak. Ya kan? Kesalahan sebesar apapun yang di dalam kita gak sadar. Tetapi kesalahan sekecil apapun di dalam diri orang, biasanya kita lebih menyadarinya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini kita sedang membahas tentang Roma pasal 15. Roma 15 ini ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Roma 15 ayat 14 sampai 21. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati.
Jadi Paulus memang ajarkan kalau kamu memang sudah dewasa cukup, kamu harus saling menasihati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Jadi Paulus bilang, kamu boleh saling menasihati, tapi itu bukan berarti kamu gak bisa terima nasihat lagi daripadaku. Karena meskipun kamu sudah dewasa, aku juga ingin menasihati kamu. Ayat 16, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilkium, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis. Mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus menjelaskan bahwa hidup Kristen kita memang harus bertumbuh, harus maju, sampai kita ada dalam saat di mana kita bisa saling menasihati, memberi nasihat dan juga menerima nasihat. Nah, cuman ada dasarnya. Di sini kata Paulus, bagaimana kita bisa punya dasar untuk saling menasihati? Yang pertama ayat 14 bilang, saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan. Nah, yang pertama supaya kita bisa saling menasihati, kita harus mulai dasar yang pertama adalah penuh dengan kebaikan. Artinya gini, penuh dengan ketulusan. Kalau orang nasihati seseorang karena istilahnya cuman ya iri aja gitu. Ada banyak orang yang udahlah kamu tuh jangan terlalu sibuk lah pelayanan gitu. Padahal sebetulnya intinya dia cuma iri karena melihat kok dia lebih maju, kok dia lebih sukses gitu. Nah, orang-orang kayak begini nasihat-nasihatnya nggak tulus, saudara-saudara. Orang-orang seperti ini nasihat-nasihatnya bahkan kadang-kala berbahaya. Kenapa? Karena dia nggak penuh kebaikan. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bisa bergaul sama siapapun, tetapi jangan mudah untuk kita menceritakan semua persoalan kita. Kenapa? Waktu kita menceritakan persoalan kita, khususnya kepada orang yang bahkan tidak seiman, wah itu bahaya. Kenapa? Karena nanti dia otomatis memberi nasihat. Dan seringkali kalau kita nggak punya kuat iman, nasihat-nasihat yang buruk kadang-kadang juga bisa kita terima. Contohnya sederhana, seorang ibu sedang kecewa dengan suaminya. Jadi seorang istri kecewa sama suaminya, dia ngomong sama temannya bukan anak Tuhan, ataupun kalau dia anak Tuhan pun anak Tuhan yang nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, lalu dia mulai cerita, saya ini kecewa sekali. Masa suami saya buat begini sama saya, mana dia kasar, saya tegur malah dia bentak saya. Nah, kalau dia anak Tuhan yang sungguh, maka nasihatnya akan begini, ya kita doa, kamu tuh buat cari waktu yang teduh gitu, tanya sama suami kamu kenapa, supaya kamu bisa saling menguatkan. Mungkin kamu doa, minta pertolongan Roh Kudus. Nah, tapi kalau dia bukan anak Tuhan yang sungguh-sungguh, maka kalimatnya akan berkata, loh kalau suami kasar, kamu jangan mau diinjak-injak terus dong. Sekali dua kali sih kita bisa ngalah, tapi kalau ngalah terus lama-lama habis dong, hancur dong kita. Emangnya wanita diciptakan tuh dijajah oleh pria? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nah ini yang harus kita ngerti, bahwa nasihat harus mulai dari kebaikan, hati yang tulus. Nah, kalau kita mulai punya hati yang tulus, kita perlu menasihati, menguatkan, tapi bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk melihat kesalahan dia, bukan untuk membongkar-bongkar kekurangan dia, tapi dengan ketulusan supaya orang lain maju, supaya orang lain bertumbuh, supaya orang lain lebih dekat dengan Tuhan, supaya orang lain mencapai kapasitas maksimal yang dia bisa terima dalam kehidupannya di dalam Kristus. Jadi ingat ya, soal saling menasihati harus mulai dari hati yang penuh kebaikan, penuh ketulusan, niatnya itu baik. Yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-14 juga, memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Jadi harus punya segala pengetahuan. Artinya dia memang seorang itu yang belajar firman misalnya. Dia seorang yang mengerti kehidupan gitu. Nah, saudara, orang kalau nggak mengerti apa-apa lalu memberi nasihat, jangan-jangan nasihatnya justru kacau. Apalagi orang nggak ngerti firman, lalu dia cuma ngerti misalnya falsafah daerah tertentu, falsafah negeri
tertentu. Wah, ini bahaya saudara-saudara. Akhirnya pandangan kita bukan lagi pandangan firman, tapi pandangan falsafah-falsafah dunia. Nah, Alkitab berkata ini bisa menyesatkan kita. Nah, tetapi yang harus kita buat saling menasihati itu, kita harus menjadi seorang yang penuh pengetahuan. Artinya gini, kita harus banyak gali firman. Itu sebabnya setiap orang percaya, selalu saya tekankan, ayo mari gali firman. Gali firman, gali firman. Kenapa? Kalau kita gali firman, kita akan tahu banyak tentang firman Tuhan. Misalnya kita mempelajari program seperti ini, hari ini harinya Tuhan, atau ada program-program lain, atau di gereja ada Bible study gitu. Kita masuk, mungkin Bible study beda sama KKR. Kalau KKR kan seru, pendetanya rame, ada mujizat, ada kuasa Allah. Tapi Bible study mungkin kelihatannya lebih berat gitu. PA tuh kayaknya lebih bored gitu, lebih membosankan. Kayaknya bahasanya lebih monoton, lalu pengupasannya kayaknya lebih berat. Kita kadang-kadang ada banyak orang percaya nggak seneng gitu ikut PA, ikut Bible study gitu. Kenapa? Karena kita di situ seharusnya belajar. Nah, hidup Kristen tuh harusnya penuh dengan segala pengetahuan, belajar supaya basic kita jelas. Dan kalau dasar firman Tuhan kita jelas, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita tuh bisa jadi berkat buat lebih banyak orang. Kita bisa menasihati orang, tapi kita memberi nasihat yang betul-betul sesuai petunjuk firman gitu ya kan. Jadi yang pertama, dasar untuk saling menasihati, penuh kebaikan ketulusan. Yang kedua, penuh dengan segala pengetahuan. Nah, yang ketiga, yang terakhir di ayat yang ke-20, Paulus dengan tegas jelas bilang di sini pada ayat yang ke-20, dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatan bahwa aku tidak melakukan di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Jadi Paulus bilang, saya itu tidak mau mencari keuntungan sendiri, aku memberitakan kepada orang-orang yang belum mengenal, jangan orang-orang yang sudah mengenal gitu. Saya ingat satu kali, saya punya rekan di satu daerah di luar negeri, dia sedang menghadapi masalah. Kenapa? Karena jemaatnya, tiba-tiba datang seorang hamba Tuhan yang melayani di sana, tiba-tiba dia tarik jemaatnya sehingga perpecahan mulai terjadi, dan akhirnya jemaatnya menjadi kurang sekali karena dibawa oleh rekan hamba Tuhan yang dia undang untuk melayani. Lalu dia telepon saya dan dia bilang, aduh tolong doakan saya punya masalah ini. Lalu saya kuatkan hatinya dan saya cuma bilang begini, kawan, mungkin domba-domba sedang diambil, mungkin ikan-ikan yang selama dipelihara ini diambil oleh hamba Tuhan lain, gak apa-apa, toh dipakai untuk ladang Tuhan. Kalaupun ikan di kolam sudah habis, lari tetap ke laut, karena di laut masih ada banyak ikan. Dengan kalimat ini sebetulnya saya mau menjelaskan bahwa ada banyak orang senangnya cuma ambil ikan di kolam orang, saudara-saudara. Ya kan, ada gereja maju, curi-curi domba orang, curi-curi ikan orang, ya kan. Nah, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maksud saya di laut artinya apa? Di tempat yang luas masih ada banyak jiwa-jiwa yang belum pernah mendengar, jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Itu tugas kita, itu yang perlu kita buat. Nah, ini yang Paulus kerjakan, bahwa saya datang dengan motivasi yang benar. Saya mau mencari jiwa, bukan hanya untuk mencari keuntungan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saling menasihati, dasarnya penuh kebaikan, ketulusan, penuh dengan segala pengetahuan. Dan yang ketiga, motivasi harus benar. Kalau motivasi kita benar, hidup kita akan jadi berkat. Haleluya. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus saya juga mau berdoa untuk setiap pendengar sekalian. Saudara-saudara ingin didoakan, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap orang percaya sehingga mereka jadi berkat, saling menasihati, menguatkan, bisa terima nasihat, bertumbuh dalam terang kasih Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, nyatakan kuasa mujizat-Mu sehingga setiap pendengar sekalian boleh bangkit imannya dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa dan ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.